Dari pendakian kali ini, saya mempunyai kesimpulan bahwa mental lebih berpengaruh untuk mencapai tujuan. Pada tanggal 3 April, kami yang beranggotakan 5 orang ingin mendaki Gunung Arjuna via Tretes. Jalur ini berada di Kecamatan Perigen, Pasuruan. Kami berangkat pagi menggunakan motor, mengingat jarak dari rumah ke base camp tidak terlalu jauh. Dan kami tidak mengerti jika pos perizinan dan tempat parkir berbeda dengan beberapa tahun silam ketika kami melewati jalur ini. Nyampe parkiran akhirnya. Selalu parkirannya ganti, pindah. Nyasar golek itu kakek bodoh. Pakai sebelah hotel Surya Pas. Ada 5. Katanya sing loro ngaplek menancuk. Oh, orang dhuwur supaya ono parkiran mana dhuwur. Ayolah, lagu sih lah. Golongannya bajingan. Cok. Ini bajingan dibagi ya, boy. Oh, dewe. Kancane parkir ini sore parkir iki. Oh iya, sedikit informasi sebelum mendaki lewat jalur ini, pastikan kalian membaca semua aturan yang ada di website tempat kita booking online. Dan pastikan juga semua anggota rombongan kita telah membawa persyaratan yang diwajibkan. Karena jika tidak, bisa kebayangkan, tempat registrasi masih harus ditempuh dengan jalan kaki. Dan ternyata kita di-prank oleh parkiran motor. Coba dengan parkiran luar dewe itu, Bay. Coba. Awal jalan dari tempat parkir, kami langsung dihadapkan jalanan menanjak yang lumayan untuk pemanasan. Setelah berjalan pegel, akhirnya nyampe pos regis. Mantap. Istirahat sih, baru registrasi, istirahat, langsung lanjut meneh. Halo guys, nyampe di pos perizinan sekitar 30 menitan tuh kok parkiran waduh langsung nuanjak Mari izin dari budale mari yes, budale Cek, terus story, cek, sabar. Ayo kita berdoa dulu guys. Doain ini ya. Berdoa diatur jamput itu. Malaikat ngamuk kan gua. Sebelum kita mendaki mari kita berdoa. Agar diberikan kelancaran, keselamatan, cuaca cerah. Amin. Berdoa, persilakan. Salam Nursari. Iya bagi. Sekitar pukul 10:30 siang, kami memulai langkah awal kami dari pos registrasi. Setelah mengurusi syarat untuk perizinan tentunya. Cuaca sangat panas tatkala kami memulai pendakian.
karena matahari juga hampir tepat di atas kami. Jalur Tretes ini terkenal dengan jalanan bebatuan, jalan yang cukup lebar, karena jalur ini juga merupakan jalur jeep untuk mengangkut belerang yang ditambang dari Gunung Wulirang. Istirahat. Ada aman ya? Pak Budal. Podo wae. Ngomong-ngomong, kali ini saya akan mendaki dengan rekan-rekan yang bisa dibilang masih pelajar, 3 mahasiswa dan 1 anak kelas 2 SMA, di mana mereka masih rajin untuk olahraga. Secara fisik, saya kalah dengan mereka. Jadi sangat sering saya meminta mereka untuk jalan lebih dulu, dan kemudian baru saya menyusul. Karena jika saya mengikuti langkah cepat mereka, pasti saya akan sangat mudah kelelahan. Enak wis layar-layar rek. Enom iki, enom ya. Ya enom. Iki enom. Buri kok suwe. Awah. Video. Halo, dada-dada ngono. Juara Pomda masih ngono guys. Atlet pijat. Kami terlalu lama istirahat sampai tiba-tiba hujan turun. Dan karena peralatan terbatas, saya tidak mengambil gambar sama sekali. Akhirnya nyampe Kokopan. Sekitar 3 jaman mau. Soalnya jalurnya lumayan, menyesuaikan pelan-pelan. Sekitar 3 jam, jam 1 coba gini, udah jam 10. Nang gini langsung kabut penuh. Rencana langsung nang pondokan sih rencana, tapi rencana bisa berubah kapan saja. Jadi kita masak di sini. Yuk. Ini video anjing. Ya apa ikal? Plan C. Yang berjudul tetap di sini kita melanjutkan nanti malam. Dini hari lah. Cuaca hujan yang tidak memungkinkan. Nanti kalau kita banyak unta, saudaranya pusinglah kepala kita. Akhirnya, setelah menunggu hampir 2 jam, hujan pun mulai reda. Kami memutuskan untuk melanjutkan ke pondokan dengan menggunakan jas hujan. Dari sini, jumlah rombongan kami yang awalnya 5 orang bertambah menjadi 7 orang, karena ada rombongan lain dari Lamongan yang hanya berdua. Dan kami berinisiatif untuk mengajak mereka gabung dengan rombongan kami. Hitung-hitung biar rame lah, karena pada saat kami naik, hanya ada kami bertujuh inilah dari jalur ini. Jadi jangan berharap menemui pendaki lain selama kita di gunung ini. Hal ini bukan tanpa alasan. Ini karena kami mendaki tepat pada awal puasa. Jadi jarang juga orang naik gunung. Anjay. Jalur teko pos Kokopan. Langsung nanjak. Tanpa ampun. Parah. Mungkin karena dengkul sudah goyang. Anjay. Terus bentar. Langsung lanjut meneh. Hari menuju gelap dan hujan kembali datang.
Tak ada gambar lagi yang bisa saya rekam, sampai kami memutuskan untuk mendirikan tenda, masak, dan kemudian tidur. Hari ini, raga butuh diistirahatkan. Ceritane membengi darurat jam pituan nyampe di durung nyampe pondokan sih, rencana pondokan atau Lembak Kidang. Berhubung hutan terus kopan suwi, terus kondisi sikil dengkul yang mulai redek, akhirnya camp darurat. Rencana jam 5 tangi. Rencana berhubung para pendaki akas-akas ya jam 6 ketangi. Karena bangun pagi di gunung adalah halusinasi. Bangun pagi di gunung adalah halusinasi. Iki masih wis tangi ana sing kaya banteng kan. Nah. Banteng sekali, guys. Jancuk kok lempit. Banteng. Kopi nih tenda. Kemarin bertemu dengan Mas pendaki ini, bukan rombongan kita. Perkenalkan diri Anda, Mas. Kenalkan, nama saya Ahmad Fahmi Fauzi. Ya. Bisa dipanggil sayang. Seber. Apakah kita siap untuk ke Arjuna, Mas? Ready? Siap, Mas. Masuk. Semangatnya membara, tidak seperti tadi pagi. Di hari kedua, sekitar pukul 7 pagi, kami lanjut perjalanan. Tujuan kami kali ini adalah ke Lembak Kidang. Tidak seperti kemarin, jalan kami yang sangat lamban. Pagi ini, tenaga kami seperti terkumpul kembali. Mungkin karena efek tidur semalam. Karena sejatinya hari ini kami akan ke puncak. Ada perasaan semangat yang cukup membara. Walau begitu, sebenarnya masih banyak yang belum kita lewati. Break sih. Istirahat dulu, Mas. Wajah-wajah sange-sange. Terus nanjak. Tidak direkomendasikan untuk kami. Akhirnya sampai di pos 3 pondokan. Tiga 15 menitan dari tempat kita camp. Saya jalan paling belakang. Anak muda-muda jalan duluan. Bagaimana pendapatnya? Sampai saat ini aman? Tujuan kita masih sama, Mas? Sama. Insya Allah Arjuna ya. Kalau tidak bisa ya minimal puncak lagi lah. Anda di kamera kok terlihat gelap sekali, Mas? Iya, Mas. Langsung baju semua itu, Mas. Hitam. Sebentar lanjut Lembak Kidang. Ini ke kanan Pelirang, kiri Arjuna. Ya, ini rumah Hobbit. Rumahnya para penambang. Mantap, sahdu. Setelah pondokan, jalur yang semula lebar dan bebatuan berubah menjadi jalan setapak yang hampir tertutup semak. Mungkin karena terlalu lama jalur ditutup mengakibatkan hal tersebut.
akhirnya sampai Lembah Kidang. Sebelum Lembah Kidang sih, tempat air, sumber air. Lembah Kidang paling kurang 3 menit, 5 menitan. Kita lihat aja nanti. Minta camp di mana? Nah, ada burungnya sekitar 4 air. Mantap. Mantap cuy. Aduh. Ayo cepat jalannya ini. Keburu lapar nih. Tap. Mantap. Yuk, ada yang tinggal di sini. Kita bangun tenda dulu di sono. Yuk. Oh, ini. Canggingin lang ya. Aku nggak apa ini. Ngerekam aku. Akhirnya sampai Lembah Kidang. Kita nanti bikin tenda sini, tinggal langsung kita ke summit. Mantap. Di Lembah Kidang ketinggian 3528. Dulu dirikan tenda, masak. Oke, sampai di Lembah Kidang. Akhirnya kita membuat tenda di sini. Sudah siap semua. Ada yang bagian mendirikan tenda, ada yang masak, ada yang nganggur itu satu, dan saya bagian dokumentasi, ya kan? Menu kita hari ini apa, Mas? Menu bersamamu. Kita nasi, ada nasi, Nasi, mie, sedap, sedap apa Indomie nih? Indomie, ceplok, telur ceplok, tempe enggak? tempe pasti, Tempe besok katanya, Mas. tempe garing. Oh, habis, Mas. Gimana ini? Nugget. Oh, nugget. Terpaksa Nugget besok aja, Mas. Nanti sore juga makan ini, Mas. Iya, ya sudah. Mie sama tempe, kasih tau tempe. Mie sama telur 3 aja. Aja. Ya, masuk. Tendanya masih membangun. Dan sepertinya, aduh, tadi sudah cerah, sekarang ketutup lagi. Kita masak sebentar, langsung nanti jus Kompor, Puncak Mas. Arjuna. Kompor ready yo nah. Mas Anji, apa kabar Mas Anji? Oh, pertanyaannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Agak goyang sedikit, Mas. Ini salah satu lokal hero kita. Lokal hero. Main Gresik lokal hero. Gering. Setelah memasang tenda, masak dan kemudian makan, kami terserang penyakit mual alias mualas. Bagaimana tidak, dengan hawa sejuk di gunung, perut yang terasa kenyang akan sangat indah jika diajak untuk tidur. Apalagi melihat cuaca di puncak sepertinya akan kabut. Itu yang membuat kami bermalas-malasan. Bahkan sampai sempat berpikir untuk tidak lagi melanjutkan ke puncak, karena sebagian dari kami sudah pernah ke sana. Halah, puncak paling gitu-gitu aja. Namun, beberapa yang lain akhirnya buka suara. Mereka ingin ke puncak hari ini. Kami sempat voting untuk memilih antara melanjutkan atau tidak. Dan akhirnya, kita semua sepakat untuk melanjutkan. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 11.30. Waktu yang sangat tidak ideal untuk berangkat ke puncak. Tapi kami sudah membahas segala risiko yang akan terjadi. Bahkan siap untuk tidak melanjutkan jika memang cuaca tidak bisa dikondisikan.
info dari tempat camp berjalan ke selatan, dan di sini ada sumber air ternyata. Tadi kita jauh-jauh ngambil air ke sana, ternyata di sini ada air. Info. Oke, lanjut. Summit. Iko kan ketok plakat iko. Di kiri atas ada plakat. Yang terpenting kita harus selalu memperhatikan plakat puncak. Di awal jalan, kami langsung menghadapi tanjakan curam, cukup menguras tenaga. Tetapi seperti biasanya, setiap summit attack, kita hanya membawa barang yang kita perlukan untuk keperluan perjalanan. Jadi beban tidak seberat dari bawah. Ya tidak kebayang sih jika harus membawa semua beban ke puncak. Setelah melewati tanjakan langsung istirahat sebentar. Bagaimana menurut Anda, Bapak-bapak? Kal, aman? Aman. Masuk mematahkan semangatnya Juju ibu. Kok akeh sing gak budal, gak budal. Semangat. Nyampe dua mana yo. Nyampe di lapangan kayak savana. Mantap nih. Oh kayak verbena itu. Lavender. Verbena brasiliensis Vel. Tumbuhan yang rakus akan air, mematikan ekosistem di sekitarnya. Anjay. Verbena brasiliensis Vel. Brasiliensis. Ternyata kami bukan orang-orang yang kuat. Karena panas, ono sing nyup didik, lenggo. Mantap cuy. Mantap. Aman. Nafas Surya. Aman. Berangkat mendung di Bagitang, ternyata nyampe sini panas. Mantap lah, nggak apa-apa. Daripada hujan, mending mendung. Dari tempat kami istirahat, cuaca benar-benar panas. Padahal saat kami berangkat dari Lembah Kidang tadi, cuaca sudah mulai mendung. Memang cuaca di gunung sangat cepat bergonta-ganti dan sangat sulit untuk diprediksi. Semakin lama, jalan semakin terjal, bahkan mengharuskan tangan dan kaki untuk berjalan. Oke, kayak lemas ternyata. Anda lemas, kami puas. Secepat mendung berganti panas, begitupun sebaliknya. Mulai dari sini, saya hampir tidak merekam sama sekali, dikarenakan hujan yang turun tak kunjung berhenti. Summit attack yang
Memagalkan dengkul. Kembar 2 nggak kelihatan HP-nya kentang. Yo. Setelah melalui trek jurang hujan dari Tenali Jiwo menuju Pasar Dieng terang. Sudah 2:30. Semoga cerah sih puncak, biar bisa dapat gambar, biar bisa foto-foto. Gak lama, setengah jam aja balik lagi. Nyampe Pasar Dieng. Kak, tapi aku tahu nang Puncak Arjuna kok. Makam Pasar Dieng. Sewu, puncaknya masih di sana. Kita muter. Oke. Dan sewu. Kanan. Nek gak salah. Tong Growak nek gak salah. Kelihatan. Oke, lanjut. Puncak udah kelihatan. Arjuna Pondokan, oke, mantap. 100 meter. Udah ketinggian 3328, tinggal 11 meter lagi. Mantap. Istirahat sebelum puncak, mungkin kurang 5 menit. Kabut penuh, tebel bet. Aduh. Kayak di puncak gak terlalu lama. Dun. Oh, suara petir menakutkan. Kuy, sampai di puncak. Mantap. Mantap. Akhirnya setelah tadi hujan sampai puncak masih hujan. Nunggu terang baru foto-foto, bentar lagi langsung turun. Sangat sedikit gambar yang bisa saya ambil ketika di puncak, dikarenakan waktu kita sampai di sana, hujan kembali datang. Kita sempat menunggu sekitar 30 menit jika memang bisa reda. Ternyata hujan masih sama dan suhu sudah sangat dingin. Akhirnya kami memutuskan untuk segera turun. Hari ketiga. Kemarin nggak sempat ngevlog karena turun hujan. Di puncak cuma 15 menitan mungkin yang terang, bisa foto cuma dikit, ngambil gambar dikit. Langsung turun jam 4. Terus hujan, nyampe tenda jam setengah 7, semasak tidur. Nah, sampai sekarang bentar lagi packing pulang, santuy, nikmatin di sini dulu, foto-foto, sencus lah. Sakarmu loh. Ngomong kita lagi latihan tante. Terus dulu. Akhirnya berakhir sudah kebersamaan kita di gunung ini. 3 hari yang sangat berkesan. Walau kita sebelumnya banyak yang tidak saling kenal, tapi bisa sangat akrab hanya dengan waktu yang sesaat. Kita bisa saja tidak sampai puncak. Kita bisa saja pindah tujuan ketika hujan terus melanda. Dan kita bisa saja mementingkan ego masing-masing. Tapi selama 3 hari ini, saya merasa mental kita terjalin sangat kuat. Dan itu sangat penting, karena jika tidak akan ada voting untuk ke puncak. Tidak akan ada yang mau untuk mengambil air. Dan kita bisa saja tidak mencapai puncak bersama-sama. Tak terasa,
kita telah sampai di akhir dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Dan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dari saya, sampai berjumpa. Salam. Dan ternyata orang terkuat kita guys tumbang. Si gile melintis. Hihi. Orang terkuat bisa tumbang.